Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Dalam beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Tidak terasa pemirsa semua, namun berbagai peristiwa telah terjadi. Tidak hanya tragedi atau bencana yang terjadi terhadap bangsa ini, namun Indonesia di satu sisi berhasil menorehkan sejumlah pencapaian yang membanggakan dan mendapatkan apresiasi masyarakat internasional. Betul, Selamat Pagi Indonesia merekamnya dalam segmen Indonesia Bangkit. Berikut ini. Pemirsa, gawai besar negeri ini menggelar Forum Ekonomi Negara G20 di Bali mendulang sukses. Ya, capaian ini membuat Indonesia berada di puncak dunia. Untuk itu kami ajak kembali Anda melihat capaian-capaian manis Indonesia dalam KTT G20 Bali. Berikut ini. Dan ini saya nyatakan KTT G20 dibuka. Debut Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tinggi-tinggi negara G20 bergelimang pujian. You've done a tremendous job, by the way. You've done a great job. I do want to begin by congratulating President Widodo on hosting a very successful G20 meeting. Indonesia has demonstrated an enormous capacity to bring parties together, to promote dialogue, and to try to push for solutions. Indonesia is a country that is going to play an increasingly important role in the global economy as one of the third largest democracy in the world, one of the largest Muslim countries in the world, and will soon to be a top 5 economy. It's right that we have deep relationships within Indonesia. Kegemilangan Indonesia dalam forum ekonomi ini kian paripurna berkat dihasilkannya deklarasi bersama atau komunike, di mana seluruh negara anggota G20 sepakat mengutuk perang di Ukraina yang mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat laju ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi COVID-19. We must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation. Selain deklarasi bersama, Presidensi G20 Indonesia juga menghasilkan Concrete Deliverables atau program kerja konkret yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan negara mitra. Proyek-proyek kerjasama ini senafas dengan 3 bahasan pokok yang diketengahkan Indonesia dalam presidensinya. Pertama, terbentuknya Pandemic Fund dengan total dana sementara 1,5 miliar dolar Amerika untuk memperkokoh arsitektur kesehatan dunia, serta 81,6 miliar dolar Amerika dana operasionalisasi Resilience and Sustainability Trust di bawah naungan IMF dalam rangka membantu negara-negara menghadapi krisis. Kedua, Indonesia juga mengantongi komitmen investasi sebesar 20 miliar dolar Amerika untuk proyek transisi energi hijau. Dan yang ketiga, Indonesia berhasil menginisiasi Digital Economy Working Group yang menyetujui sejumlah regulasi tata kelola arus data lintas batas negara yang termuat dalam 12 kesepakatan. Tak berhenti di sana, efek berantai perhelatan KTT G20 Bali juga meningkatkan konsumsi domestik, nasional, dan produk domestik regional bruto di beberapa daerah yang menjadi lokasi penyelenggaraan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, kontribusi gelaran KTT G20 Indonesia terhadap pendapatan nasional diperkirakan mencapai 533 juta dolar Amerika atau 7,4 triliun rupiah. Sukses KTT G20 Bali bukan tanpa aral. Indonesia sempat dilanda dilema serius ketika Presiden Rusia Vladimir Putin berencana hadir di konferensi puncak G20 Bali. Hal ini sempat membuat sejumlah negara anggota meradang, bahkan mengancam untuk melakukan boikot. Tanpa dihadiri anggota lengkap,
G20 Bali bisa jadi sekedar forum basa-basi atas tantangan ekonomi global yang belum pulih dari pandemi COVID-19 yang sialnya diperparah perang Rusia-Ukraina. Namun, diplomasi humanis Indonesia sukses mencairkan suasana di tengah tensi geopolitik dunia. 17 dari 20 negara anggota serta lebih dari 400 delegasi dari negara mitra hadir di Bali. Bahkan, sehari jelang KTT G20, pertemuan bilateral antara Amerika dan Tiongkok yang kerap bersitegang menumbuhkan optimisme kelancaran KTT G20 Bali. Suksesnya presidensi G20 di tengah isu rivalitas antar negara, perlambatan ekonomi makro, hingga usaha kolektif untuk bangkit dari pandemi COVID-19 membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Presidensi ini juga menegaskan kemampuan Indonesia yang piawai dalam bidang diplomasi internasional dan punya peran dalam mendorong agenda pemulihan ekonomi global. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia semua dan juga selamat jalan and have a safe trip. Dan dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup.